Terkadang mengabadikan momen di masa muda itu penting, karena saat kita tua nanti, momen di masa lalu akan sangat menjadi berharga. Ini adalah video jurnal pertama saya. Sebelumnya, saya tidak pernah membuat video panjang seperti ini. Diawali dengan mencari tukang tambal ban, karena ban motor teman saya yang bocor. Kami sedang dalam perjalanan menuju tempat kos teman kami, Iir. Di sanalah kami akan berkumpul. Setelah motor diperbaiki, singkat cerita, kami sampai di kediaman Iir, di kosnya. Pendakian kali ini akan dilakukan oleh 4 orang termasuk saya. Di antaranya ada teman saya Iir, Cinop, dan Ucu yang terakhir. Jadi kami ada 4 orang. Kami pun mulai berkemas dan melengkapi perlengkapan yang kami butuhkan. Setelah semuanya mulai lengkap, kami pun berangkat menuju basecamp Krenceng yang ada di desa Sindulang. Ini dia basecampnya. Begitu sampai, kami pun beristirahat sejenak. Menurut penjaga basecamp, ada beberapa jalur untuk menuju puncak Gunung Krenceng, dan jalur ini adalah jalur yang paling resmi. Setelah itu, kami mengisi daftar simaksi, mengisi data nama, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi kita itu udah sampai di basecamp Gunung Krenceng. Nah, jadi basecampnya itu terletak di Desa Sindulang ya, Kecamatan Cimanggung. Nah, jadi di sini itu simaksi mendakinya itu per orangnya cuma 5.000 aja. Parkir motornya itu satu motor itu 10.000, jadi murah aja. Basecamp juga menjual aksesoris berupa gelang dan lain-lain. Di sana juga kalian bisa sewa gas, sepatu, tenda, jaket, dan lain-lain. Jadi kita bakal mendaki ke atas sana. Ikutin terus videonya ya. Sebelum mulai pendakian, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Krenceng berangkat. Pendakian pun dimulai, diawali dengan jalan aspal, melewati rumah warga. Kebetulan, cuaca hari ini sangat cerah. Langitnya tampak biru. Semoga aja tidak hujan ya. Perkebunan warga pun mulai kami lewati. Dan jalan aspal pun mulai habis, sehingga jalan berubah menjadi tanah. Itu depan. Bisa kemana? Tanda arah pendakian pun mulai terlihat, dan itu sangat membantu kami untuk tidak tersesat dari persimpangan jalan. Jalur pun mulai tertutupi oleh pohon, dan kami mulai menanjak. Setelah menanjak sedikit, kami disuguhkan pemandangan yang sangat indah, yaitu pemandangan Bukit Teletabis dari kejauhan. Pendakian kami yang sebenarnya pun baru saja dimulai, melewati gerbang pendakian Gunung Krenceng 1754 mdpl. Ada yang unik setelah memasuki gerbang. Belum 1 menit kita mendaki, dan ternyata gak kerasa udah nyampe lagi lah. Wah, natural sekali. Dekat sekali, satu lagu pun tidak guys. Terasa udah pas 1 lagi nih. Semenit juga enggak. Jadi tadi itu dari gerbang ke pos 1 tuh gak semenit acan gitu. Cepat banget aja ya. Udah selagu juga enggak. Selagu juga enggak, serius. Kita terus nanjak. Kita jumpa di pos selanjutnya guys. setelah melewati pos 1, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kita mulai berjalan, menanjak dan menanjak.
Pemandangan Bukit Teletubbies masih tampak terlihat dan vegetasi masih terbuka. Berbeda dengan pos 1, untuk menuju pos 2, kami memerlukan waktu yang lebih lama. Di perjalanan, kami melihat ada kaki seribu. Tanda arah pendakian mulai terlihat kembali. Sepertinya pos 2 tidak jauh lagi. Dan benar, kami pun sampai di pos 2. Wah, Gimana Pak? plus ini mah, iso plus. Minum ya? Haus. Aduh, capek ya. Nih. Gimana Cuk? Enak ya? Dan ini kita baru sampai di pos 2 ya. Sekitar tadi mendaki jam berapa Nop? 12.22. Oh 12.22, sekarang jam 1.55. Cuaca lumayan mendukung, jadi bisa teduh, bisa panas gitu ya. Tuh ada artis di belakang. Ke sini, Sejam setengah ke sini ya. camping ground. Dan di depan ada camping ground. Kita bakal mendirikan Camping tenda ground terus pos 3 ya? di pos 3 sih. Tapi mau Dan si Jabri. Capek. Cewek banget teman-teman. Cemilan. Usia makin bertambah teman-teman. Pak Cinop gimana? Energinya masih terkumpul? Untuk saat ini energi saya masih kuat, guys. Mantap. Lihat otot saya masih Wah, besar. gila. Ya, Jika si Popeye. Nah ini para ladies gimana nih? kuat dong. Masih kuat ya? Ini kita semua ini bukan nggak ada yang belasan ya? Semuanya udah 20 ke atas ya? Iya, udah pulang. Dewasa. Udah si Hamdan. lumayan, udah berumur guys. Pokoknya ini tuh bakal jadi memori lah buat kita saat kita udah tua gitu kan, bakal nonton video ini, wah bakal kangen banget gitu ya. See you di atas teman-teman. Di pos 2, kami beristirahat dengan waktu yang lumayan lama. Memakan cemilan yang kami bekal sebelumnya untuk memulihkan energi dari tubuh kami. Setelah istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Vegetasi masih terbuka dan pemandangan pun masih terlihat. Pemandangannya bagus, teman-teman. Kita terus berjalan dan berjalan, menyusuri jalan yang ada. Belum juga sampai ke pos 3, tapi kita sampai di camping ground. Namun, ini bukan tujuan kami. Tujuan kami tetap pos 3 untuk mendirikan tenda. Iya, Di camping ground terdapat rumah pohon, dan kita bisa naik ke atasnya untuk melihat pemandangan sekitar. Dan kita bermain-main dulu sebentar. Camping ground adalah tempat terluas untuk mendirikan tenda di Gunung Kerenceng. Namun, jaraknya masih jauh dari puncak. Setelah istirahat dan bermain di camping ground, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3
karena di sanalah kami akan mendirikan tenda. Setelah sampai di pos 3, kami tidak langsung istirahat. Kami langsung mendirikan tenda karena ditakutkan hujan. Setelah tenda terpasang, kami pun mulai memasak dan istirahat. Goreng anggur itu untung nama jadi tai. Ini lihat nih guys, tuh potongan saya nih. Tebel banget ini kapal Itu mah yang belakang itu. Nah ini yang iir. buat kelinci. Beda ya sentuhan tangan cewek sama cowok. Menu yang kami buat untuk makan adalah nasi hangat dan sup sapi. Terutama sup yang dibuat oleh Iir. Tadi mah udah mata tuh, udah dipuluh duluan di kosan. Ini nih chef kita nih. Sumpah guys, ini bukan main-main, enak banget tau supnya. Gimana Ada anak-anak? yang kurang nih teh. Mantap. Apa yang kurang? Ada bubuk. Buka apa? Lalaku. Ya, Oh, pakai merica ya, Ir? iya tuh. Oh, pakai merica baru tambah enak lagi. Gila. Ya masak mah harus banyak bumbu. Makanan pun telah matang. Dan inilah suasana saat kita makan. Oh, ditinggal 2 ge. Sok nop. Am. Cuam. Wah, kayaknya. Ir, am, Ir. Malam pun tiba, dan kami pun membuat api unggun untuk membakar ubi. Wow. Kita makan apa nih? Ubi. Edit. Coba Ir. Mateng dah ini. Coba ini makan. Coba. Tuh tangannya kotor. Gula biarin lah. Kan adventure. Gimana? Enak. Ya, tuh nih ubi guys. Oh, empuk ini. Coba nih. Tapi kurang manis sih, tapi ini. Wow. Enak banget ya. Tuh lihat guys, kita tuh masak ubi ungu. Itu kebetulan, Ir. Setelah makan dan istirahat tidur, yang belum sempat saya rekam videonya, kami pun terbangun di subuh hari. Setelah ibadah sholat subuh, kami pun mulai summit untuk menuju puncak Kerenceng. Di dalam hutan semuanya tampak gelap, namun di luar sana cahaya matahari telah mengintip. Kami pun berhenti sejenak karena terpesona oleh indahnya Gunung Cermai dari kejauhan. Sungguh pemandangan yang sangat indah dilihat oleh mata, bukan oleh kamera. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Meskipun langit sudah melihatkan cahaya matahari, akan tetapi di jalur perjalanan masih sangatlah gelap. Selama perjalanan summit, kita harus ekstra hati-hati karena selain gelap, jalurnya itu kecil dan kiri kanan itu ada jurang. Setelah 10-15 menit berjalan, akhirnya kita sampai di pos 4. Dan pemandangan pun semakin memperlihatkan keindahannya. Setelah pos 4 terlewati, kita menuju tanjakan Baud. Baud artinya cemberut dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sudah sampai tanjakan Baud. Nanti kita akan naik ke atas. Oke?
Tanjakan Baud adalah sebuah tanjakan yang terus menanjak sampai puncak. Jadi kalian tidak akan mendapatkan bonus di sini. Jadi kan ini tanjakan Baud namanya. Ir, lihat atas sini. Tuh enggak. Baud. Baud beneran guys. Ayo. Aduh, Duluan. guys. Cahaya mulai menembus hutan, dan kami pun terus menanjak, berjalan perlahan menuju puncak. Jadi ini kita baru sampai di pertengahan tanjakan Baud ya. Lumayan nanjak. Kita jumpa di atas. See you teman-teman. Jalanan bekas longsor gengs tuh. Abis tengahnya ke bawah. Ke jurang. Jadi kalian harus hati-hati kalau kesini ya. Gak usah tuh, pemandangan. Itu matahari yang nggak Matahari udah ngintip. terang lagi. Ya, itu puncaknya lihat. Oh, gitu banget ya. Emang takut sih. Padahal kami belum sampai puncak, tapi kami sudah terpesona dengan pemandangan yang ada. Bahkan, matahari pun sudah mengintip dari balik cakrawala. Medan trek menjadi sangat sulit karena semalam hujan membuat batu dan tanah menjadi licin. Perjalanan di punggungan gunung ini harus hati-hati. Jangan sampai kalian terpesona oleh pemandangan dan salah mengambil langkah. Jika kalian ingin melihat pemandangan selama perjalanan summit, ada baiknya kalian berhenti dulu. Setelah mendaki perlahan, langkah demi langkah, akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Krenceng. Dan ini dia keindahan puncak Gunung Krenceng. Yo. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di puncak Krenceng. Ini gimana rekan-rekan? Suasana hatinya? Tanyakan Baud gimana tadi? Nih, ini nih, gimana nih? Banget sih sih. Jam banget nih. Siun ya. Lebih kesian. Ah udah. Jadi kalau kesini harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai terpesona sama pemandangan terus asal ngelengkah, gerusuku ya kan? Bahaya.
Pokoknya ini Gunung Kerincing tuh teman-teman gila sumpah. Bagus banget sih. Mantapnya. Bisa dibilang ini gunung terindah lah di Bandung. Salah satu gunung terindah gitu yang rekomendasi. Jadi pemandangannya itu Best view mountain in Bandung. asik. Di Bandung. See you gengs. Setelah menikmati keindahan puncak, kami pun mulai turun kembali menuju pos 3. Kami pun turun dengan perlahan, karena kami harus hati-hati. Kiri kanan jurang. Mungkin kalau di video sih nggak terlihat curam. Ya, terlihatnya yang indah-indahnya saja. Tapi, kalau kalian mau kesini, kalian harus ekstra hati-hati ya. Oh, Demi keselamatan, ya kami harus ngesot-ngesot seperti ini. Mau gimana lagi? Keselamatan yang utama. Dan ini adalah area tanjakan Baud. Kelihatannya sih bisa mendirikan satu tenda. Dan akhirnya kami pun sampai di pos 3, tempat kami berkemah. Setelah istirahat sebentar, kami pun mulai berkemas untuk pulang. Teman-teman, dulu saya pernah mendengar ada orang mendaki gunung untuk mencari ketenangan. Ada orang mendaki gunung untuk mencari kenangan. Ada juga orang mendaki gunung untuk mencari eksistensi. Dan semua itu tidak ada yang salah. Kita mendaki gunung memiliki tujuan masing-masing. Yang tidak boleh itu tujuan untuk merusak. Salah satu tujuan saya sih membuat memori yang akan saya kenang di hari tua saya nanti. Ya, berupa video ini. So, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.